Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 1949 sampai bab 1952. Zhu Jiayin menyarankan, sepertinya harta karun yang disebutkan di Loh Batu tidak ada di sini. Ayo pergi dan lihat ke dalam gua-gua kecil. Ye Chong mengangguk. Lalu mereka berdua mulai dari kiri dan berjalan ke gua pertama. 1. Ruang batu. Luas ruangan batu ini tidak besar, hanya sekitar 5 meter persegi. Namun, di tengah ruangan batu, terdapat tumpukan emas kemasan yang sangat mempesona. Mata Zhu Jiayin melebar ketika dia melihat emas itu. Wow, ini keterlaluan. Wajah kecil Zhu Jiayin yang bersemangat juga tercermin dalam emas dan berubah menjadi emas. Sepertinya apa yang dikatakan di Loh Batu itu benar. Ada harta emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini, kata Zhu Jiayin. Ye Chong mengangguk. Berpikir ini benar-benar tempat yang aneh. Tahukah Anda, emasnya saja bernilai ratusan juta. Zhu Jiayin tampak cemburu setelah melihat uang itu. Oh, sayang sekali, alangkah baiknya jika aku bisa mengambil ini. Ye Chong tersenyum. Apa yang tidak bisa kamu ambil? Dengan itu, dia melambai tangannya dan mengambil semua uang itu. Emas itu dimasukkan ke dalam senjata ajaib luar angkasa miliknya. Zhu Jiayin menepuk keningnya. Oh, aku hampir lupa, kamu masih memiliki harta ini. Hehe, bagus sekali. Jangan lupa membagi setengahnya denganku ketika kamu kembali. Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, itu semua milikmu. Meskipun ini kekayaannya sangat besar, tapi itu tidak menarik bagi Ye Chong. Setelah mereka mengosongkan kamar batu pertama, mereka sampai di kamar batu kedua. Di ruang kedua, ada semua barang giok yang mewah, dan setiap bagiannya terlihat tak ternilai harganya. Ye Chong masih begitu saja dan memasukkan semua batu giok ke dalam senjata ajaib luar angkasa miliknya. Berikutnya adalah yang ketiga, keempat, dan kelima, yang masing-masing lebih berharga daripada isi ruangan batu lainnya. Mereka juga menerima semuanya sesuai pesanan. Ketika keduanya sampai di kamar batu ketujuh, mereka menemukan bahwa kamar itu kosong dan tidak ada apa-apa. Di tengah ruangan batu tersebut terdapat sebuah gua yang terlihat sangat aneh. Gua itu langsung turun dari tanah, sangat gelap sehingga tidak mungkin untuk mengetahui seberapa dalam gua itu turun. Saat mereka berdua merasa aneh, mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh datang dari pintu masuk gua yang gelap. Ye Chong berpikir dalam hati, tidak, namun, itu sudah terlambat. Bau darah muncrat dari pintu masuk gua. Segera setelah itu, bau darah keluar dari gua. Kemudian, seekor binatang besar muncul dari dalam gua. Binatang ini memiliki panjang sekitar 3 meter, dengan tubuh ramping seperti ular, namun anggota badannya tebal. Kepalanya berbentuk segitiga dan memiliki sepasang mata berwarna merah darah. Monster itu memiringkan kepalanya, mengeluarkan duri yang panjang, dan terus menatap Zhu Jiayin. Ye Chong terkejut. Ini ternyata adalah kadal domba perak Huo. Kadal domba perak adalah makhluk menakutkan yang memangsa wanita. Makhluk ini memiliki gas beracun yang aneh. Gas beracun ini tidak berpengaruh pada laki-laki, tetapi bagi perempuan, tampaknya ini adalah obat murni yang paling ampuh. Ini lebih ampuh dari obat paling ampuh di dunia, I Love Ichijo Chai. Setiap kali wanita mencium bau seperti ini, mereka akan menjadi bingung dan membiarkan kadal domba perak ini memanipulasinya. Dan kadal domba perak Huo ini memiliki duri di atasnya, dan siapapun yang dipermainkannya akan langsung mati kesakitan. Secara logika, makhluk ini seharusnya sudah punah sejak lama. Ye Chong tidak menyangka itu akan muncul di sini. Pada saat ini, Ye Chong tahu ada yang tidak beres dengan cara kadal domba perak Huo menatap Zhu Jiayin. Sepasang mata merah darah di wajah segitiga itu menatap Zhu Jiayin begitu keras hingga bola mata mereka hampir rontok.
Sepertinya binatang ini juga tahu apa itu keindahan. Lagi pula, binatang buas ini sudah lama tinggal di dalam gua ini. Entah sudah berapa lama. Jika sesekali ia melihat wanita yang begitu cantik, pasti ia penuh dengan sifat binatang. Ketika Ye Chong sedang berpikir liar, kadal domba perak Huo tidak sabar untuk merangkak menuju Zhu Jiayin. Zhu Jiayin mengeluarkan ketakutan dan bersembunyi di belakang Ye Chong. Ye Chong melepaskan konsentrasinya saat ini, mengerutkan kening dan berdiri di sana dengan gigi terkatup. Faktanya, jika Ye Chong ingin melarikan diri, kadal domba perak Huo tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, Zhu Jiayin akan mati di sini. Oleh karena itu, Ye Chong secara alami tidak akan pergi dan hanya bisa melawan monster ini. Kondisi Ye Chong saat ini tidak baik, tapi kadal domba perak Huo ini sangat kuat, Yi Kuyue. Saat kedua belah pihak bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Ketika kadal domba perak Huo ini melihat keindahannya, ia sudah tidak sabar dan sifat kebinatangannya muncul. Ia bergegas dengan tidak sabar, tetapi tidak menyangka ada seseorang yang menghalangi jalannya. Bagaimana cara melakukan hal ini? Kadal domba perak Huo mengeluarkan lidahnya yang besar dan menunjukkannya ke arah Ye Chong. Ye Chong telah menghunus pedang tulang ikannya dan siap menghadapi binatang buas ini. Tapi ketika kadal domba perak Huo tiba di dekat Ye Chong, ia tidak menyerang Ye Chong, tetapi memutar tubuhnya dan berputar ke sisi Ye Chong. Ye Chong tidak menyangka bahwa binatang ini memiliki pikiran yang licik. Segera setelah itu, kadal domba perak Huo memuntahkan asap ke arah Ye Chong. Ye Chong tahu bahwa asap ini adalah gas beracun paling kuat dari kadal domba perak Huo. Dia segera berteriak, "Jiayin, hati-hati, jangan menghirup gas beracun." Tapi sudah terlambat, Zhu Jiayin sudah menghirup gas beracun itu. Zhu Jiayin merasakan wajahnya memerah sesaat dan tubuhnya terasa panas. Dia juga tahu ada sesuatu yang salah. Sudah berakhir. Sudah berakhir, ada apa denganku? Tapi sebelum Ye Chong bisa menjelaskan, kadal domba perak Huo sudah bergegas menuju Zhu Jiayin. Tubuh seperti kadal domba perak Huo membuatnya sangat fleksibel dan mudah dilewati Ye Chong. Namun, Ye Chong bereaksi cepat dan segera mengangkat pedang tulang ikan dan berdiri di depan kadal domba perak Huo. Kadal domba perak Huo akan segera berhasil. Tetapi dia tidak menyangka ada seseorang yang berani menghalangi jalannya, dan dia menjadi sangat marah. Ia meraung ke arah Ye Chong, nafas darah memenuhi mulutnya. Segera setelah itu, kadal domba perak Huo bergegas menuju Ye Chong. Saya melihatnya berayun 2 kali saat merangkak mendekati Ye Chong. Lalu, ekornya yang besar melesat ke arah Ye Chong. Ye Chong segera mengangkat pedangnya untuk memblokir. Kemudian, dengan suara bang, ekor kadal domba perak Huo menghantam pedang tulang ikan Ye Chong seperti cambuk. Ye Chong juga tidak menyangka bahwa kekuatan kadal domba perak Huo bisa begitu besar hingga hampir menjatuhkannya ke tanah. Ye Chong ditarik keluar 4 atau 5 meter jauhnya, lengannya mati rasa karena shock, dan pedang tulang ikan di tangannya hampir jatuh dari tangannya. Setelah kadal domba perak Huo menjatuhkan Ye Chong, ia mengabaikan Ye Chong dan langsung menuju ke arah Zhu Jiayin. Melihat Zhu Jiayin saat ini, dia sudah sangat keracunan dan bingung. Ada sedikit tatapan bingung di matanya. Pada saat ini, Zhu Jiayin bahkan telah kehilangan kesadarannya untuk melawan. Dan kadal domba perak Huo menjulurkan ekornya yang panjang lagi, mencoba membungkus Zhu Jiayin ke dalam perutnya. Saat ini, Ye Chong bergerak dan tiba-tiba keluar dari samping dan memeluk Zhu Jiayin. Kemudian, Ye Chong berguling di tempat, dan keduanya berguling ke samping. Kadal domba perak Huo tidak melakukan apa-apa, merasa sangat tidak bahagia. Ia meraung, lalu menerkam Ye Chong lagi, yang telah merusak perbuatan baiknya. Ye Chong hendak bangun, tapi Zhu Jiayin tiba-tiba memeluknya. Zhu Jiayin mengeluarkan suara dan menempelkan tubuhnya erat-erat ke tubuh Ye Chong. Ye Chong hanya merasakan tubuh Zhu Jiayin sangat panas, dan kedua tangan kecil Zhu Jiayin meraba-raba tubuh Ye Chong secara acak. Ye Chong diam-diam berkata, "Ini tidak baik." Tampaknya racun Zhu Jiayin mulai beraksi,
Meskipun ada nefrite harum hangat di lengannya saat ini, kedua tangan kecilnya yang halus masih meraba-raba tubuhnya, terus-menerus menyerang garis pertahanan Ye Chong. Namun, bagaimana Ye Chong bisa peduli tentang hal ini saat ini? Karena kadal domba perak Huo di sebelahnya sudah bergegas mendekat. Melihat kadal domba perak Huo sudah dekat, ia membuka mulutnya yang kecil namun tajam dan menggigit Ye Chong. Ye Chong segera mengayunkan pedangnya untuk melawan, hanya mengiris perut kadal domba perak Huo. Meskipun kulit kadal Huo domba perak ini keras, namun perutnya adalah bagian yang paling lembut, belum lagi pedang tulang ikan di tangan Ye Chong juga sangat tajam. Untuk sesaat, darah mengalir deras, dan usus serta perut kadal domba perak Huo terlihat. Kadal domba perak Huo kesakitan, pertama-tama mundur beberapa langkah, dan kemudian terus mengaum ke arah Ye Chong. Harus dikatakan bahwa kadal domba perak Huo ini juga galak dan tidak peduli dengan rasa sakit di tubuhnya. Ia memiliki sifat jorok, dan meskipun sudah seperti ini, ia tetap ingin menyerang Zhu Jiayin. Segera setelah itu, kadal domba perak Huo bergegas mendekat lagi. Ye Chong sudah menyiapkan postur bertahan, menunggu kadal domba perak Huo datang, siap memberikan pukulan terakhir. Dalam sekejap mata, kadal domba perak Huo berada di depan Ye Chong. Pada saat yang sama, Ye Chong mengangkat pedang tulang ikan di tangannya dan menusuk perut kadal domba perak Huo. Kadal domba perak Huo juga mencoba yang terbaik untuk mengibaskan ekornya. Pop, dengan suara nyaring, ekor kadal domba perak Huo mengenai perut Ye Chong. Ye Chong memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terpesona. Namun, pedang tulang ikan Ye Chong telah menggores perut kadal domba perak Huo lagi. Kali ini lukanya lebih besar dan panjang. Semua organ dalam kadal domba perak Huo jatuh ke tanah dengan suara berderak. Darah mengalir beberapa saat, kadal domba perak Huo terpeleset darahnya sendiri. Ia berguling 2 kali di tanah dan mencoba untuk berdiri. Namun anggota tubuhnya licin karena menginjak usus dan darahnya sendiri. Ia menendang anggota tubuhnya beberapa kali namun gagal untuk berdiri. Setelah berjuang beberapa kali, kadal domba perak Huo jatuh ke tanah, terengah-engah, dan sepertinya tidak akan bertahan. Meskipun Ye Chong telah membunuh kadal domba perak Huo, dia masih terluka parah. Dia dipukul dengan keras di bagian dada oleh kadal domba perak Huo. Kekuatannya tidak kurang dari serangan telak dari seorang prajurit tingkat surga. Jika itu adalah Ye Chong pada saat biasa, dia tentu saja tidak akan peduli dengan serangan semacam ini. Namun, serangan semacam ini berakibat fatal bagi Ye Chong sekarang. Jika bukan karena perlindungan tubuh Dewa Naga, Ye Chong mungkin sudah mati sekarang. Ye Chong memuntahkan seteguk darah dan pingsan di kaki Zhu Jiayin. Zhu Jiayin segera berjongkok. Dilihat dari penampilan Zhu Jiayin, dia tampak lebih terjaga. Zhu Jiayin bertanya, "Kamu Chong, kamu baik-baik saja?" Ye Chongqing terbatuk 2 kali dan menyeka darah dari sudut mulutnya. "Jangan khawatir, kamu tidak akan mati." "Ye Chong, kamu menyelamatkanku lagi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih," Zhu ucap Jiayin tiba-tiba. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu berterima kasih padaku? Apakah kita masih begitu sopan satu sama lain?" Zhu Jiayin berkata, tidak, aku harus berterima kasih. Jika kamu tidak sebaik aku akan memberimu hidupku." Dengar Ye Chong tertegun ketika dia mengatakan ini, "Apa?" Kemudian, Ye Chong menyadari bahwa Zhu Jiayin tidak berusaha berterima kasih pada dirinya sendiri. Zhu Jiayin terlalu diracuni. Dia belum sembuh dari racunnya. Saat berbicara, Zhu Jiayin sudah merangkak menuju Ye Chong. Karena keadaan darurat itulah Ye Chong tidak memperhatikan Zhu Jiayin sekarang. Tapi sekarang, merasakan tubuh lembut Zhu Jiayin dan tangan kecilnya yang gelisah lagi, Ye Chong langsung merasa panas. Apalagi saat Ye Chong terluka parah, daya tahan Ye Chong paling lemah saat ini. Ye Chong juga tahu kalau ini tidak baik. Awalnya Ye Chong ingin menanggungnya, tapi tak disangka, mulut kecil Zhu Jiayin tiba-tiba menempel di bibir Ye Chong. Ye Chong merasakan lidah kecil Zhu Jiayin yang manis dan lembut, dan pertahanan rasionalnya langsung hancur. Saat ini,
Ye Chong tidak mempedulikan hal lain dan memeluk Zhu Jiayin, dan keduanya jatuh ke tanah. Zhu Jiayin diracuni oleh kadal domba perak Huo. Jika racunnya tidak didetoksifikasi sesegera mungkin, dia kemungkinan besar akan diracuni dan mati. Sayangnya, saya terluka parah sekarang dan tidak dapat menggunakan energi saya yang sebenarnya untuk membantu Zhu Jiayin melakukan detoksifikasi. Tampaknya hanya ada satu cara untuk membantu Zhu Jiayin menafsirkannya sekarang. Iya, saya tidak mengambil keuntungan dari siapapun. Ye Chong menghibur dirinya sendiri. Saya hanya mencoba menyelamatkan Zhu Jiayin. 1 jam. Kemudian, keduanya terbangun dari gairah tadi. Melihat pakaian berserakan di mana-mana, wajah cantik Zhu Jiayin memerah dan dia bersembunyi di dada Ye Chong, tidak berani menatap Ye Chong. Ye Chong terkekeh, "Jiayin, kamu baik-baik saja?" Zhu Jiayin mendengus dan berkata, "Kamu saudara yang busuk sudah mati." Dia mencubit daging di perut Ye Chong, membuat Ye Chong gatal. "HMPH, aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan adikmu pada akhirnya. Apakah kamu bangga sekarang?" kata Zhu Jiayin lagi. Ye Chong tersipu dan tersenyum. Faktanya, Zhu Jiayin telah berpikir berkali-kali apakah dia harus menyerahkan dirinya kepada Ye Chong. Bagaimanapun, dia telah berjanji pada Ye Chong lebih dari sekali. Hanya saja tidak pernah ada peluang bagus. Dan kali ini, meski dikatakan disebabkan oleh keracunan, Zhu Jiayin sangat rela. Setelah Ye Chong selesai bekerja dengan Zhu Jiayin, dia tidak menyangka semua kekuatannya akan pulih. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa kultivasinya bahkan lebih halus dari sebelumnya. Ye Chong sudah lama mengatakan bahwa fisik Zhu Jiayin itu istimewa, tapi dia tidak menyangka hal itu akan memberinya manfaat sebesar itu. Setelah itu, Ye Chong dan Zhu Jiayin mengemasi pakaian mereka sebelum keluar dari ruangan batu kecil. Zhu Jiayin tidak menyangka bahwa pengalaman pertamanya akan selesai di gua ini dengan begitu tergesa-gesa. Setelah keduanya keluar, mereka terus menjelajahi ruang batu satu persatu dan mengantongi semua harta karun di dalamnya. Tapi kali ini, ketika memasuki kamar batu, Ye Chong berhati-hati. Setiap kali, dia akan melihat terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada bahaya, dan tidak ada binatang seperti kadal domba perak Huo sebelum mereka berdua masuk. Faktanya, Ye Chong tidak perlu terlalu berhati-hati, kekuatannya telah pulih dan dia dapat dengan mudah menghadapi kadal domba perak Huo. Namun, untuk menjaga Zhu Jiayin, Ye Chong masih lebih berhati-hati. Setelah mengalami gairah tadi, Zhu Jiayin tampaknya menjadi lebih berperilaku baik, dan dia terus mengikuti Ye Chong, berjalan dengan tenang. Mereka berjalan sepanjang jalan dan sampai di pintu masuk kamar batu di belakang. Ye Chong mengikuti metode sebelumnya dan menjulurkan kepalanya untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Dan pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan angin di belakang kepalanya. Ternyata ada seseorang yang bersembunyi di balik pintu dan melakukan serangan diam-diam terhadap Ye Chong. Ye Chong tidak menyangka akan ada orang di sini sama sekali, jadi reaksinya setengah berdetak terlalu lambat, dan dia dipukul di bagian belakang kepala dengan tongkat. Meskipun itu adalah serangan diam-diam, kekuatan orang itu terbatas. Ding Tian adalah prajurit tingkat Xuan. Serangan seperti itu tidak berpengaruh pada Ye Chong. Sebaliknya, Ye Chong mendongak lagi dan menemukan bahwa itu adalah Yu Daye. Dan Yu Daye juga melihat dengan jelas bahwa lawannya ternyata adalah Ye Chong. Yu Daye juga memegang tongkat giok patah di tangannya, yang merupakan senjata pembunuh yang baru saja menyerang Ye Chong. Ketika dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah Ye Chong, dia juga terkejut. "Tuan Ye, itu kamu. Mengapa kamu ada di sini?" Ye Chong menggosok kepalanya dan berkata, "Bisakah kamu bertarung setelah kamu melihat dengan jelas? Untungnya, aku punya kepala yang kuat." Yu Daye tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, berhentilah bercanda. Bagaimana saya bisa menyakiti Anda dengan kekuatan serangan kecil saya?" Pada saat ini, Zhu Jiayin di belakang Ye Chong tertawa. "Ye Chong, kamu juga punya hari ini." Ye Chong tampak tercengang. Yu Daye juga sangat senang melihat Zhu Jiayin. "Zhu Jiayin, kamu di sini juga." Zhu Jiayin mengangguk, lalu berkata, "Tuan Yu, ternyata Anda benar-benar bersembunyi di sini.
Kami di sini untuk membawa Anda kembali. Jangan khawatir, masalah di saluran ketiga telah ketahuan. Anda telah dijebak, segera. Masalahnya akan segera teratasi. Ye Chong juga berkata, ya, Anda dapat kembali bersama kami. Tanpa diduga, Yu Daye menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda mungkin salah paham. Saya tidak bersembunyi di sini karena saya menghindari Chun Lei. Alih-alih ditangkap oleh tim, seseorang ingin membunuh saya. Mendengar ini, Ye Chong dan Zhu Jiayin sama-sama tercengang. Apa, seseorang ingin membunuhmu? Siapa itu? Zhu Jiayin bertanya dengan cepat. Yu Daye menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa kekuatannya tidak terbayangkan. Tetapi mengapa aku ingin membunuhmu? Zhu Jiayin bertanya lagi. Yu Daye tidak bisa menjawab pertanyaan ini lebih jauh lagi. Tidak peduli apa, kamu dapat yakin, dengan Ye Chong di sini, tidak ada yang bisa membunuhmu, kata Zhu Jiayin. Yu Daye mengangguk, itu benar. Faktanya, Yu Daye dan Ye Chong sudah lama tidak bertemu. Dia telah mendengar beberapa rumor tentang Ye Chong dan hanya tahu bahwa Ye Chong kini telah mencapai tingkat yang sangat kuat dan bahkan membunuh Cao Dahua. Yu Daye mengangguk kepada Ye Chong dan berkata, iya, saya sangat optimis tentang Tuan Ye pada awalnya. Sepertinya saya benar, kemajuan Tuan Ye sangat cepat. Sekarang saya takut bahkan 10 orang dari saya bisa, jangan lakukan itu, bukan lagi lawanmu. Kata Yu Daye, diam-diam melirik tongkat giok yang patah di tangannya. Jika Ye Chong tidak cukup kuat hari ini, dia akan dipukuli sampai mati oleh Yu Daye dengan tongkat. Ye Chong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Faktanya, bahkan 100 Yu Daye tidak akan menjadi lawan Ye Chong. Zhu Jiayin berkata, baiklah, ayo pergi. Yu Daye mengangguk. Karena Tuan Ye ada di sini, saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Saya akan kembali bersamamu. Saya sudah lama tidak muncul. Kemudian, ketiga orang itu terus berjalan melewatinya. Semua ruang batu lainnya, banyak harta emas dan perak yang diperoleh. Setelah perjalanan ini, Ye Chong memperoleh kekayaan yang cukup untuk membeli ibu kota. Seperti yang tertulis di loh batu, selain harta emas dan perak, ada juga beberapa ramuan di sini. Namun, kualitas ramuan ini tidak bagus, dan Ye Chong tidak menyukainya sama sekali. Ketika mereka bertiga sampai di ruangan batu terakhir, tidak seperti ruangan lainnya, berisi emas, perak dan perhiasan. Namun di tengah ruangan batu tersebut terdapat platform batu kecil. Di atas platform batu terdapat sebuah benda bulat berwarna hijau. Benda berbentuk lingkaran ini terdiri dari dua bagian, yaitu cincin luar dan piringan bagian dalam. Cincin dan piringan adalah lingkaran konsentris yang terhubung di tengahnya. Seluruh objek memancarkan cahaya hijau. Ini terlihat seperti kompas kuno. Itu diukir dengan berbagai simbol bagua dan 5 elemen. Bahkan warisan Dewa Naga Ye Chong tidak tahu apa ini. Namun, Ye Chong bisa merasakan ada energi spiritual yang kaya di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa ini pasti merupakan hal yang baik. Sejujurnya, Ye Chong lebih menyukai cakram ini daripada harta emas dan perak itu. Lalu, Ye Chong dengan lembut menyentuh permukaan dis dengan tangannya. Saya hanya merasa tentakelnya memiliki tekstur yang luar biasa dingin. Segera setelah itu, Ye Chong memancarkan jejak kesadaran spiritual dan ingin menjelajahi dis tersebut untuk melihat apa itu. Tapi tidak peduli apa yang dilihatnya, Ye Chong menemukan ada dunia berbeda di sini. Sepertinya Ye Chong telah memasuki dunia lain. Di dalam dis tersebut, ada dunia biji sesawi. Saat ini, Ye Chong berada di lembah hijau, dikelilingi pegunungan di kejauhan, rerumputan di dekatnya, suara air terjun dan aliran air terdengar samar-samar, serta awan putih dan langit biru menciptakan pemandangan yang sangat indah dan menawan. Tak jauh dari Ye Chong, ada pohon besar seperti payung, dahannya berkibar tertiup angin. Melihat adegan ini, Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ketika dia hendak berjalan ke depan, dia tiba-tiba muncul di langit. Sebuah suara terdengar, kamu tidak pantas berada di sini, keluar. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chong merasakan angin kencang, yang sebenarnya mendorong kesadarannya keluar.
Ye Chong membuka matanya dan menemukan bahwa piringan bagian dalam berputar dengan cepat. Ye Chong kagum dan berkata dalam hatinya, ini benar-benar hal yang bagus. Namun, tampaknya kekuatan master setengah langkahnya saat ini tidak cukup untuk masuk dan menjelajah. Jadi dia hanya bisa menyimpannya untuk masa depan, menggunakan. Jadi Ye Chong menyimpan disk itu. Pada titik ini, semua kamar batu telah dilubangi, dan ketiganya memutuskan untuk pergi. Ketika mereka keluar dari gua di danau bawah tanah, melewati terowongan, dan kembali ke jurang maut. Baru pada saat itulah saya menyadari bahwa jembatan abadi tanpa bayangan yang terdiri dari burung-burung kecil telah menghilang. Tampaknya aliran udara ini memang dibatasi waktu, dan setelah jangka waktu tertentu, aliran udara akan berhenti. Dan burung-burung yang terikat itu, jika masih hidup, akan bebas kembali. Mereka bertiga tidak panik. Ye Chong berjalan ke tepi jurang, mengikuti pola yang sama, dan berteriak ke jurang di bawah. Benar saja, di dinding di bawah jurang, burung hitam itu terbang kembali. Kecerdasan burung-burung kecil ini nampaknya sangat terbatas. Selama ribuan tahun terakhir, mereka telah berkali-kali terperangkap dalam arus udara, dan akibatnya banyak dari jenisnya yang mati. Namun burung kecil ini tetap hanya terbang ke arah kepala. Benar saja, burung-burung kecil ini terbang ke tempat yang sama lagi dan terperangkap oleh aliran udara, membentuk jembatan abadi tanpa bayangan. Zhu Jiayin memandangi burung-burung kecil tersebut. Walaupun ia tahu bahwa aliran udara akan hilang dan burung-burung kecil akan bebas kembali, nyatanya tidak banyak burung yang mampu bertahan dari perputaran aliran udara. Sekalipun kita mengatakan kita telah mendapatkan kembali kebebasan, hanya sejumlah kecil orang dengan vitalitas yang relatif kuat yang dapat bertahan. Memikirkan hal ini, Zhu Jiayin tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, "Hei, burung-burung kecil ini benar-benar menyedihkan." Yu Daye tertawa dan berkata, "Jiayin, jika kamu tidak tahan, kamu bisa saja tetap di sini, ayo ke sana dulu." Dengan mengatakan itu, Yu Daye melompat ke jembatan abadi tanpa bayangan dan berjalan maju dengan cepat. Ye Chong juga tersenyum dan berkata kepada Zhu Jiayin, "Jiayin, jika kamu benar-benar ingin tinggal di sini, maka aku akan datang menemuimu." Kemudian, Ye Chong juga melompat ke jembatan abadi tanpa bayangan. Zhu Jiayin mendengus, menghentakkan kakinya dengan marah, dan berkata, "Dasar kuku babi besar." Zhu Jiayin bergumam dan mengikutinya. Mereka bertiga memanfaatkan waktu dan melewati jembatan abadi tanpa bayangan secepat mungkin, lalu mereka menghela nafas lega. Kemudian, mereka bertiga kembali ke jalan semula, berjalan keluar dari kamar batu jurang, dan kembali ke tambang melalui lorong. Meskipun dia masih di dalam tambang, Zhu Jiayin merasa seperti terlahir kembali dan menghela nafas lega. Mereka bertiga santai dan lebih banyak berbicara. Yu Daye berbicara tentang pengalaman pelariannya. Yu Daye memberitahu Ye Chong dan Zhu Jiayin bahwa saluran ketiga ditangkap dan mengatakan bahwa dia adalah dalang dan berkolusi dengan kekuatan gelap asing. Yu Daye tahu bahwa mereka dijebak, dan dia berpikir untuk mencari bukti untuk menemukan orang yang menjebaknya. Namun, tiba-tiba seorang pria berbaju hitam muncul dan melukai Yu Daye. Pria berbaju hitam memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Jika Yu Daye tidak begitu waspada, dia mungkin sudah mati sekarang. Meskipun Yu Daye tidak tahu siapa orang itu, Yu Daye yakin pria berbaju hitam itu pasti bukan dari Spring Thunder Group. Belakangan, Yu Daye kabur kemana-mana untuk menghindari kejaran pria berbaju hitam itu. Namun, kemanapun Anda melarikan diri, Anda akan ditemukan oleh pihak lain. Setelah Yu Daye lolos dari kematian beberapa kali, dia akhirnya teringat tempat ini. Jadi, Yu Daye bersembunyi di gua ini, dan benar saja, pria berbaju hitam itu tidak pernah menemukannya lagi. Yu Daye tinggal di sini selama beberapa hari. Ketika dia lapar, dia memakan ikan di danau dan meminum air danau ketika dia haus. Untungnya, meskipun ikan ini berwarna cerah, namun tidak beracun. Yu Daye bertahan seperti ini. Zhu Jiayin berpikir sejenak dan bertanya pada Yu Daye, "Apakah kamu memprovokasi seseorang? Mengapa kamu ingin membunuhmu, Yu?"
Daye menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin. Ye Chong juga setuju. Itu bukan balas dendam. Pasalnya di hari-hari biasa, Yu Daye hanya suka melihat foto-foto Zhu Jiayin dan menggoda gadis cilik pelayan di hotel. Ia selalu menjalani kehidupan damai dengan dunia. Dia seharusnya tidak menyinggung siapapun. Ye Chong menganalisis dan berkata, sangat mungkin mereka tidak ingin Anda menyelidiki pembingkaian saluran ketiga. Tujuan mereka melakukan ini mungkin untuk mengganggu seluruh ibu kota. Mendengar ini, Yu Daye jatuh ke dalam kesedihan yang mendalam. Pikir. Baik Zhu Jiayin maupun Yu Daye sama-sama merasa bergidik, seolah-olah konspirasi besar dan mengejutkan perlahan-lahan terjadi di depan mereka. Mereka bertiga keluar dari tambang sambil berbicara. Dan begitu mereka keluar dari pintu masuk tambang, mereka menemukan bahwa sudah ada sekelompok orang yang menunggu mereka. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang mengenakan jaket bulu hitam. Dia mengenakan celana jeans biru, berpakaian tidak mencolok, dan anting-anting di telinganya. Pemuda ini sepertinya memiliki pandangan yang tinggi. Dia adalah generasi kedua yang kaya dari suatu keluarga, dan dia juga merupakan generasi kedua yang kaya yang tidak pernah diremehkan oleh masyarakat. Di sebelahnya, berdiri seorang pria kurus, yang sedang berkonsentrasi bermain dengan ponselnya tanpa melihat ke arah Ye Chong dan yang lainnya. Namun, Ye Chong tahu bahwa di antara kelompok orang ini, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi adalah pria kurus yang bermain dengan ponselnya. Zhu Jiayin tercengang ketika dia melihat pihak lain. Xia Bingxiang, mengapa kamu ada di sini? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Xia Bingxiang, apakah dia putra Xia Changyang lagi? Bukankah dia mengatakan bahwa Xia Changyang hanya memiliki 3 anak, Xia Yuhei, Xia Suelian dan Xia Binghai? Zhu Jiayin menjelaskan, ini adalah keponakan Xia Changyang. Ye Chong mengeluarkan oh dan berkata sambil tersenyum, penamaan keluarga Xia ini benar-benar unik, Xia. Bingxiang melirik Zhu Jiayin dan tersenyum. Jiayin, terima kasih banyak telah membantu kami menemukan Yu Daye, buronan saluran ketiga. Sekarang kamu bisa menyerahkannya kepadaku. Aku akan membawanya kembali untuk diinterogasi. Zhu Jiayin mendengus. Apa katamu? Kamu tidak tahu, saluran ketiga dituduh salah, dan akan segera dirilis, jelas. Sekali, Xia Bingxiang baru saja tiba di sini dan tidak mengerti apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Xia Bingxiang mendengus dingin dan berkata, seberapa cepat, apakah sudah dirilis sekarang? Asalkan belum dirilis sekarang, Yu Daye ini buronan, tim Chunlei kami akan menangkapnya, Zhu. Jiayin tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa berkata dengan marah, Xia Bingxiang, jangan melangkah terlalu jauh. Xia Bingxiang tertawa dan berkata, aku bertindak terlalu jauh hari ini, bagaimana? Xia Bingxiang ini bukanlah orang yang sombong dan sombong. Kemudian, Ye Chong berdiri dan berkata, Xia Bingxiang, kan, mengenai bagian ketiga, Anda dapat kembali dan bertanya pada Xia Changyang apa yang terjadi. Ketika Anda mengetahui situasinya, belum terlambat untuk pamer. Faktanya, Xia Bingxiang baru saja datang dari wilayah keluarga Xia dan membawa sekelompok orang untuk membantu Xia Changyang. Dia belum memiliki grup Dao Chunlei, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di ibu kota. Dia baru saja mendapat kabar dari agen rahasia dalam perjalanan dan mengetahui bahwa Zhu Jiayin ada di sini, jadi dia langsung datang ke sini. Dia juga ingin mengambil kembali Yu Daye secara langsung sebagai penampilan terkenal. Oleh karena itu, dia tidak tahu siapa Ye Chong, dan tentu saja dia tidak peduli. Karena Xia Bingxiang memiliki sekelompok anggota elit keluarga Xia di tangannya, dia terlihat tidak takut. Xia Bingxiang mendengus dingin, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu berani mengganggu urusanku? Biar ku beritahu, aku tidak terlalu peduli. Karena Yu Daye masih menjadi buronan, aku bisa menangkapnya. Bagaimana tentang hal itu? Sudah ku bilang. Sebaiknya kamu jujur padaku dan biarkan aku membawa orang itu pergi. Kalau tidak kamu akan mengambil tindakan, tapi jangan salahkan aku karena kejam. Sepertinya hari ini aku sedang masuk akal tapi aku tidak bisa menjelaskan. Dengan jelas, jadi Ye Chong hanya berkata, baiklah, kalau begitu biarkan aku melihat seperti apa keluarga Xiamu. Aku, Chao,
Benar-benar mencari kematian, Xia Bingxiang mengutuk, dan kemudian menunjuk ke arah pria kuat di belakangnya. Pria kuat itu berjalan keluar, dia sekuat beruang, dan mengangkat jarinya ke arah Ye Chong, yang penuh dengan provokasi, bersambung.